Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bersama kami dalam acara Sahur Talk menemani sahurnya sahabat Ngaji ID semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama saya Kang Abdul, ditemani rekan-rekan saya ada Kang Majid, Kang Yuda, Kang Rizal, ada juga Kang Dedi dan Kang Mugi. Dalam kesempatan ini kami akan mengobrol dan berdiskusi tentang jodoh dan takdir, ya. Serahin ke Allah atau ikhtiar maksimal. Ya, kita akan berdiskusi tentang pasangan hidup, ya. Pasangan hidup kita ini agar sahabat Ngaji ID juga dapat pemahaman yang lurus sehingga dalam menentukan jodoh, ya, sehingga apakah pasrah serahin ke Allah atau yang kedua ikhtiar maksimal. Ini ada dua pilihan nih, ya. Sahabat Ngaji ID punya dua pilihan. Apakah yang pertama menyerahkan kepada Allah, yang kedua pilihannya yaitu maksimal dalam berikhtiar. Kita akan dari Kang Majid dulu nih, ya, sahabat ngaji. Ini kita dengarkan dulu nih bagaimana pendapatnya Kang Majid yang berkaitan dengan jodoh dan takdir. Silakan. Syukran jazakallah khairan katsiran. Nah, jadi untuk masalah jodoh kan itu ranahnya ranah Allah ya, yang dimana itu kita memang harus ikhtiar juga ketika kita ingin si A dan si B dan si C. Wah, itu kan bingung tuh. Soleha semua tuh. Soleha semua. Nah, sebelum kita berangkat ke masalah jodoh, kita harus ikhtiar dulu, berdoa kepada Allah. Ya, terus kita sholat apa sih namanya lupa. Sholat istikharah. Kan 3 tuh. Nah, ternyata kalau misalkan Allah yang berkehendak yang C, yang namanya Siti Zainab yang cantik luar biasa, lah itulah Jodoh kita. anggap jodoh kita. Karena apa? Allah sudah mengizinkan untuk Majid kayak gitu. Jangan Widi lah, jadi ngapa jadi takutnya dia lihat, soalnya dia mantau juga gitu. Iya pastinya. Ya enggak, ya. Nah, jadi untuk masalah itu memang itu ya sensitif banget ya. Misalkan gini, ih kok Mugi begitu sih makannya pakai tangan kiri kayak gitu, nggak nyambung ya. Nah kayak gini. Maksudnya gini, tadi kan yang sebelumnya kita podcast kan ada yang namanya suami yang masuk surga, ada yang suami yang masuk neraka. Ya, suami yang masuk surga adalah Nabi Nuh. Masuk ya Nabi semuanya. Ini kan berkaitan dengan suami istri, Bang. Ya. Terus Fir'aun, siapa mau jadi Fir'aun? Nah, Fir'aun itu iya kan ada yang nabi, ada yang bukan. Ya. Iya, Wajar bukan nabi. statement yang salah. Nah, jadi segala sesuatunya itu kita harus tahu sejarahnya dulu gitu kan. Kita pengen pengikut para nabi atau pengikut Fir'aun. Iya, Fir'aun, Qarun, ya kayak gitu dan lain sebagainya. Nah gitu. Kita juga parenting perlu Kang Yuda, ya Kang Dedi, jangan aduh anak banyak kayak gitu kan pusing. Aduh nggak punya anak pusing juga gitu. Jadi anak juga jodoh loh. Misalkan ini kita punya anak, itu jodoh kita juga. Berarti anak belum dikasih jodoh atau belum dikasih momongan karena memang udahlah ini Majid sama inisial W itu berdua dulu ya kan, hanya yang mau terus kayak gitu ya enggak, ya kan antum udah 3 udah 4 udah ada ini ya ini insyaallah nanti sama Hafizo juga karena berkaitan dengan cerminan anak seorang hafiz, berarti anak harus mendapatkan Hafizo akhlak. Oke, anak guru akhlak tapi harus dapat guru akhlak juga. Pas anak guru akhlak. Isi anak dia akhlakul banat, anak akhlakul banin. Antum hafiz yang anak hafizo kayak gitu. Kang Yuda juga sama kan? Istrinya
Ustadzah, ini Ustadz, ini juga Umi Abi, ya kan kayak gitu. Jadi itu masalah jodoh adalah ranah Allah dan kita patut untuk berikhtiar untuk mencari Cari dong. mencari dong ikhtiar bagi yang single ini yang perkara perkara yang tidak yang sudah menikah tapi tidak memiliki anak. Terus perkara yang single tapi ingin memiliki jodoh apa memiliki pasangan itu karena itu apa? Kita beranggapan bahwasannya itu lama gitu loh itu untuk lama pengennya sih lama gitu sampai kita maut yang memisahkan kita. Bisa dikoreksi? Banyak banget ya masalah. Baik ya. 5 menit katakan juga. Ya baik. Terima kasih Kang Majid atas statementnya. Kang Dedi Kang, ini berkaitan tentang jodoh dan takdir ya. Bagaimana mencari pasangan hidup gitu. Agar sahabat ngaji ID juga memiliki pemahaman yang benar tentang jodoh itu sendiri sehingga dalam langkah-langkah berikutnya itu tidak salah gitu ya. Apakah benar semata-mata dia hanya pasrah kepada Allah sehingga datanglah jodohnya, atau yang kedua dia ikhtiar dengan maksimal artinya dia tidak pasrah mengharap kepada Allah gitu. Dia hasil dari upaya dia yang maksimal. Silakan Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan jodoh, ya, jodoh itu harus ikhtiar manusia. Ya, harus manusia berikhtiar. Ya, karena Allah memberikan pilihan, ya, di dalam Islam itu mau nikah atau tidak. Ya, kalau ada orang milih nikah, berarti insya Allah dapat istri. Ya, kalau orang yang nggak mau nikah, pilihannya berarti nggak dapat istri. Artinya apa? Berarti dia kalau itu nggak punya jodoh dong. Ya, jadi jodoh itu bukan masalah ini. Jadi pasangan itu adalah ada laki-laki ada perempuan itu jodoh. Ya, tapi kalau dalam perkara istri itu murni sebenarnya pilihan lah gitu. Kita milih akhwat atau akhwat milih kita, kemudian sama-sama sepakat, ya udah nikah. Kalau nggak sepakat ya nggak nikah gitu. Meskipun udah pacaran lama, misalkan orang yang suka pacaran nih, pacaran lama, biasanya nikahnya sama orang lain. Karena biasanya orang yang pacaran itu tidak mau menikah umumnya. Untuk senang-senang doang. Nggak ada juga yang memang punya komitmen serius. Jarang-jarang itu, jarang-jarang. Nah, kalau yang ada gimana? Berarti memilih untuk menikah. Memilih untuk menikah, tapi kenyataannya menikahnya dengan yang lain. Berarti milih orang lain untuk menikah, dinikahi. Iya, Gitu. anggapannya adalah karena bukan jodohnya tadi. Ya, dalilnya itu. Nah, itu kalau anggapan oh saya menikah orang lain karena kamu bukan jodoh, itu alibi saja sebenarnya. Aslinya memang dia memilih orang tersebut. Nah, jadi kalau jodoh itu ada ya pilihan kita. Kalau kita nggak milih ya nggak milih menikah ya nggak dapet istri. Misalkan kalau kita diem aja di rumah nih, ada ikhwan diem aja di rumah, mungkin nggak punya istri, nggak mungkin. Di akhiratnya nggak ada. Hah? Kalau dia. Di akhirat juga nggak ditanya gitu, diem aja misalkan, nggak di akhirat dapat bidadari sih kalau masuk surga. Tapi kalau diem aja, misalkan Pak Majid nih diem aja di rumah, nggak bakalan dapet teh widi gitu, nggak bakalan. Tapi karena dia pergi ke Sumedang dapet. Iya. Iya. Terakhir 6 berarti. Iya. Kang, tapi kan bukankah sudah ditentukan dalam kandungan yang namanya jodoh itu? Nah, itu kan harus disampaikan juga gimana? Jodoh itu belum ditentukan dalam kandungan. Dalam kandungan itu ya ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsaranya. Nah, itu. Sedangkan di Lauhul Mahfud itu nggak nulisin jodoh doang, semua juga ditulis di Lauhul Mahfud, bukan masalah jodoh doang. Kita makan di sini aja, duduk di sini udah ditulis di Lauhul Mahfud gitu. Apalagi perkara-perkara yang kayak gitu, pasangan-pasangan hidup ya sudah tertulis. Ya kalau jodoh itu di tangan Allah gitu atau di tangan Tuhan, masa ada orang nikah cerai gitu. Terus gimana itu? Jodohnya bukan kalau cerai itu.
Berarti bukan jodohnya. Berarti Allah salah dong kalau gitu. Tapi ternyata itu kita kalau kita nikah kemudian nggak cocok, memilih untuk berpisah. Bukan karena bukan jodohnya, karena jodoh itu dalam terminologi Islam sebenarnya tidak ada gitu. Di dalam terminologi, di dalam bahasa Arab pun kita susah cari padanan kata jodoh itu. Adanya zawuj. Zawuj itu pasangan, bukan jodoh dalam yang dimaknai sama orang Indonesia gitu. Nah, gitu. Menarik ya, sahabat Ngajadi, mungkin dapat pencerahan juga yang baru ini. Jadi intinya jodoh itu adalah pilihan kita. Kita bisa memilih dia atau menolaknya dia. Ataupun sebaliknya, ahwat juga bisa menerima kita atau menolak kita gitu. Nah, dari hasil itu ya, maka poinnya adalah tadi, pilihlah yang sesuai tuntunan Rasulullah lah gitu, agar tidak ada penyesalan dalam diri kita gitu. Kang Mugi, di spill dong pengalamannya, termasuk yang mana nih? Apakah termasuk yang pasrah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses pencarian jodohnya, atau termasuk yang berikhtiar nih. Berikhtiar secara maksimal yang artinya tidak memikirkan tidak memikirkan apakah sudah ditentukan oleh Allah atau tidak gitu. Apakah pasrah ya atau berikhtiar gitu. Pasrah nurut sama yang Allah tentukan atau berikhtiar dengan maksimal. Kang Mugi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan tadi yang disampaikan oleh beberapa materi sesudahnya, bahwasanya memang kalau saya sih memilih bahwasanya bab jodoh itu ya berikhtiar. Mengapa kok saya jawabnya itu berikhtiar? Karena bagaimanapun juga kan kita kan berhak untuk memilih. Tadi sudah disebutkan mengenai dari wajahnya, hartanya, keturunannya, bahkan terakhir mengenai agamanya. Nah, yang keempat itu kan berarti kan Allah itu memberikan pilihan kepada hambanya untuk memilih pasangan yang mau seperti apa. Boleh kalau kita memiliki karakter yang tinggi, yang putih, yang cantik, yang boleh, yang cerdas, yang soleha, bukan solehot ya, yang soleha gitu kan. Terus yang mungkin hafiz atau hafizo ya, kalau perempuan hafizo gitu, kalau laki-laki hafiz sebagainya gitu. Jadi memang pilihan kita. Cuman saya memiliki pengalaman yang sedikit memang tadi ya berkesinambungan dengan berikhtiar tadi. Kalau dulu kan saya bahkan tadi disinggung bahwa kalau berpacaran itu ya minim yang sampai jodoh gitu kan. Dan saya agak sependapat dengan Kang Deddy. Memang dulu saya yang agak berpendapat. Enggak semuanya, enggak full. Agak berpendapat karena apa? Agak berpendapatnya itu memang saya pernah memiliki pengalaman yang memang seperti itu. Berhubungan dulu, kalau bahasa konten sekarang itu pacaran loh. Maksudnya nggak boleh haram. Iya, pernah mempunyai pengalaman yang menjalani lah, kalau bahasa anak tren sekarang itu pacaran, tapi ujung-ujungnya nggak sampai ke pernikahan. Justru yang istrinya sekarang itu, yang saya menjadi istri saya itu ya yang ketemunya jarang, yang komunikasi jarang, langsung ketemu sama orang tuanya, langsung menentukan hari yang pas untuk melaksanakan pernikahan atau ini ya tadi ya. Nah, bahwa pengalaman manusia itu kan, seseorang itu kan bermacam-macam, berbeda-beda. Maka di sini saya sampaikan bahwa pengalaman tadilah yang menjadi pembelajaran untuk kita semua dan terutama untuk saya. Nah, bab mengenai jodoh ini tadi ya, intinya kita bisa memilih dan mau seperti apa hak kita. Mengenai persepsi Allah mau diturunkan, mau jelek atau baik atau buruk atau enggak ya, kita juga bisa untuk merubahnya menjadi kebaikan. Misalnya ketika pasangan kita itu tidak pas atau kurang mensupport kita untuk dakwah, ya kita selaku yang suka dakwah otomatis bagaimanapun juga biar istri itu bisa untuk dakwahnya itu harus kencang bareng sama kita. Jadi jangan sampai kitanya itu sebagai suami dakwah terus, istrinya dah biarin aja, yang penting saya kan dakwah juga gitu. Ya memang contoh itu perlu, mencontohkan sesuatu hal itu perlu agar orang lain mengikuti kita dengan hal yang bagus. Cuman kan terkadang kan orang lain kan tidak
semerta-merta langsung melakukannya yang kita lakukan. Pasti kan harus intensitas, harus mungkin istiqomah lah. Ketika kita tadi istiqomah dan terus-menerus melakukan dakwah, maka nanti juga istri kita juga, oh itu suami kita kok sangat semangat sekali dakwanya ya, maka saya ikut ngaji lah, saya ikut dakwah gitu kan, kalau lebih seperti itu. Terima kasih Kang Mugi yang telah berbagi tentang pengalamannya dalam menentukan pasangan hidup. Yang intinya beliau banyak di ikhtiar ya, yang maksimal. Kang Rizal, selaku pengamat Gen Z, ini kalau Gen Z sendiri punya pandangan seperti apa ya berkaitan tentang jodoh dan takdir ya, apakah termasuk kategorinya ikhtiar dengan maksimal atau hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau punya pandangan yang lain juga boleh. Silakan Kang Rijal. Kalau dilihat dari keumumannya itu kebanyakan manusia kalau dikhususkan lagi Gen Z itu mereka itu lebih fokus kepada ikhtiar gitu loh. Ikhtiar artinya usaha gitu kan. Berusaha dengan dirinya, manfaatkan kemampuan, waktu, tenaga, pikiran supaya dia itu bisa menemukan pasangannya gitu loh. Sehingga yang namanya berserah diri itu nanti itu perkara belakangan ya. Perkara belakangan. Intinya ikhtiar dulu. Karena ikhtiar inilah hal yang memang bisa dikendalikan ya, hal yang bisa dikendalikan oleh manusia seluruhnya gitu kan. Kalau untuk berserah diri kan urusan diterima atau tidaknya itu kan perkara lain gitu kan. Ataupun urusan nanti dia itu dengan siapa itu perkara lain. Yang paling terpenting dari pencarian pasangan itu dari Gen Z itu fokuskan kepada ikhtiar, dan perlu digarisbawahi juga bahwasannya yang namanya jodoh yang tadi sudah dimaknai baik jodoh itu emang sudah pasti ada gitu kan, ataupun yang dimaknai oleh orang Indonesia pada umumnya jodoh itu adalah sesuatu yang memang belum tentu gitu kan, bisa jadi bersatu ataupun tidak ya. Jodoh itu bukan bukan tentang seberapa cepat gitu kan, tapi jodoh itu pasangan itu yang menurut Islam itu bukan tentang seberapa cepat tapi akan datang pada waktu yang tepat gitu kan. Jadi tidak hanya kemudian kita itu berfokus pada ikhtiar saja ya, karena nanti akan memunculkan sifat sombong gitu kan. Seakan-akan kita ini nggak butuh peran Tuhan di dalam mengatur kehidupan kita, terutama dalam memilih pasangan. Tapi kan fenomenanya adalah Gen Z ini belakangan takut menikah gitu. Itu sebenarnya benar apa enggak sih? Apa hanya beberapa Gen Z aja yang takut menikah gitu? Takut menikah. Memang benar faktanya bahwa Gen Z itu takut menikah, sehingga jangankan memikirkan pasangan ke depan, untuk memikirkan pasangan hidup, untuk menikahnya aja udah takut gitu loh, sehingga ya tadi aktivitasnya mungkin jangan sampai yang menikah lah gitu. Nah itu gimana? Jadi untuk rasa khawatir ini atau rasa takut dalam menikah ini nggak bisa kita pukul rata bahwasanya Gen Z itu semuanya seperti itu. Tapi ada yang memang punya pemikiran ataupun punya perasaan seperti itu. Bahkan saya punya teman katanya dia gini, saya ini nggak mau nikah gitu kan, dia bilang gitu, saya nggak mau nikah. Buat apa nikah di tengah kondisi ekonomi yang begini gitu kan, nanti saya malah mempersulit perempuannya gitu kan. Dia sampai cerita curhat saya gitu. Sampai seperti itu. Berarti kan ada tapi enggak semuanya gitu kan. Ada juga sebagian yang memang masih sangat mempertimbangkan sampai nanti kondisi ekonominya itu ya setidaknya udah lumayan lah gitu kan. Karena kan dia mau bawa atau mau membawa anak orang gitu kan, bahasanya yang bawa anak orang, tanggung jawabnya pindah, setidaknya ya dia harus bisa membahagiakan gitu. Sehingga untuk bisa membahagiakan dia harus usaha dulu nih dari sekarang, baik itu pekerjaannya ataupun menyiapkan segalanya. Dan ada juga sebagian Gen Z yang memang dia mempunyai perspektif
yang namanya nikah itu tidak perlu kemudian untuk dikhawatirkan gitu. Nah, ini yang bagus gitu. Satu sisi memang dia meyakini bahwasannya konsep rezeki itu ya memang semuanya penuh di tangan Tuhan gitu loh. Ya, manusia hanya tahu mencari ataupun berikhtiar saja. Sementara takarannya semuanya sudah ditanggung ataupun ditentukan oleh Tuhan. Kita mau dapat sekian, ya itu memang sudah ditakar seperti itu, dan kita tidak bisa minta lebih ataupun kurang daripada itu karena semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Itu aja. Terima kasih ya Kak Rizal yang mengamati fenomena di kalangan Gen Z. Jadi random juga ya, di Gen Z juga ada juga yang memang takut nikah, ada juga yang memang udah menyiapkan dengan baik gitu. Kang Yuda masih dengan tema yang sama Kang, jodoh dan takdir. Serahin ke Allah atau berikhtiar dengan maksimal atau punya pandangan yang lain agar sahabat ngaji ini juga punya pemahaman yang utuh berkaitan tentang jodoh ini tidak salah kaprah. Tafadhol Kang Yuda. Ya, terminologi jodoh itu tadi sudah dijelaskan oleh Kang Deddy ya di awal. Jadi memang fenomenanya itu ada di khususnya di wilayah kita lah ya, di Asia atau khususnya di Indonesia. Kalau dari di dalilnya ternyata kan memang tidak ada. Dan ini bisa jadi ada karena seolah-olah gini, kan ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an tuh kalau tidak salah, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Ya kan? La'alakum apa? Lupa lah. Nah itu artinya itu kan Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Ada kiri, kanan, atas, bawah, laki-laki, perempuan. Nah, terkadang seolah-olah ini dimaknai berpasangan di sini harus bertemu. Padahal kan tidak harus selalu bertemu. Boleh jadi magnet dipertemukan memang dia nempel gitu. Tapi boleh jadi juga kiri kanan itu tidak pernah bertemu kayak kutub utara sama kutub selatan. Nggak pernah bertemu. Walaupun itu diciptakan berpasangan kan gitu ya. Atas, bawah, kiri, kanan. Setiap yang berpasangan itu belum tentu harus bertemu. Termasuk laki-laki, perempuan. Nah, itu adalah diciptakan laki-laki. Jadi nggak fokus. Ngapain? Kata rapi-rapi di enggak maksudnya itu loh. Jadi saling menyeimbangi. Host aja ya. Oh iya. Jangan itu. Suhu. Ya. Termasuk laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Nah, untuk bertemu ataupun tidak bertemunya, nah itu tadi tergantung bagaimana orang tuh berikhtiar. Kalau diikhtiari, maka itu akan bertemu tuh antara kanan dengan kiri, atas dengan bawah misalnya gitu. Laki-laki dan perempuan itu bisa bertemu dengan cara wilayah ikhtiar. Karena area bertemu dan tidak bertemu itu bisa jadi atas dasar usaha manusia dan juga izin dari Allah tentunya gitu. Karena kita berbuat sesuatu tidak akan lepas dari ketentuan dari Allah. Nah, pada saat kita Mohon maaf ya, ini kan kesinggung tadi ya atas ketentuan Allah itu batasannya di mana tuh antara usaha ikhtiar manusia tadi dengan ketentuan Allah itu batasannya di mana sehingga sahabat ngaji ini juga rada-rada paham lah, nggak nabrak itu Kang, gimana nih biar clear banget ya? ya nah, tadi ya dimaknai dari awal bahwa jodoh itu bukan salah satu bagian yang menjadi kewajiban bagi seorang manusia untuk mendapatkannya, baik itu di dunia atau misalnya nanti di akhirat. Karena ada orang yang karena beranggapan bahwa setiap yang berpasangan tuh harus bertemu, maka ada orang yang gak apa-apalah saya nggak ketemu jodoh di dunia, nanti aja di akhirat ketemunya, kan gitu kan ya. Itu juga nanti ada pembahasan, berarti kan ada fenomena menganggap bahwa jodoh itu adalah sesuatu yang memang harus gitu, harus si laki-laki dan perempuan itu harus bertemu gitu. Padahal tadi di awal dijelaskan ya itu adalah pilihan, sebagaimana pilihan-pilihan yang lain yang bisa kita pilih di dunia ini. Nah, termasuk ya salah satu pilihan yang bisa kita pilih adalah memilih pasangan, memilih pasangan hidup. Sejauh kita berikhtiar memilih pasangan hidup, sejauh itu pula wilayah area yang bisa kita kuasai. Sedangkan pada saat kita ya menginginkan tadi Kang Majid ingin Marsyanda misalnya, sudah ikhtiar nyari alamatnya kan gitu ya.
nyari nomor teleponnya. Datang, itu kan wilayah ikhtiar maksimal. Ketemu orang tuanya ditolak. Kenapa? Karena gitu ya. Atau sampai 5 kali. Ya, satu nggak tahu ya ini apakah Kang Majid yang menolak atau atau Itu miskom aja ya. oh, miskom. Karena memang intinya kita bukan klarifikasi, kita intinya itu kalau untuk sama ahwat itu kita harus megang dulu kepalanya, yaitu orang tuanya. Orang tuanya maksudnya ada orang tuanya. Kalau misalkan kita megang buta dulu, nah kita dipatok. Gitu. Maksudnya nggak setuju orang tuanya untuk kemana-mana itu karena memang miskomunikasi gitu. Alhamdulillah ya. Ya, itulah wilayah ikhtiar. Pada saat kita berikhtiar maksimal, ya kalau misalnya kita yang pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, berarti kita kan harus mengaca diri nih. Kira-kira apakah Bu, saya belum Ana enggak ngomong gitu. Misalnya gimana gitu. Iya iya. Nah ngajak kok Ana suka ngaca. Ana enggak lagi ngomongin sama Majid. Oh iya. Kata dia ngomonginnya Marshanda. Emang yang pertama antum itu bukan. Itu Iya. mah celotehan Ana. Iya kan bukan. Maksudnya jadi Pokoknya kalau inisialnya ada II-nya semua Ah. di belakangnya. kalau kita ditolak ya, berarti tandanya ada satu spesifikasi yang boleh jadi kita harus kurangi. Misalnya kita pengen punya istri yang cantik gitu ya, sedangkan pada saat kita ngaca misalnya, ya gitu. Kayaknya harus diturunkan grade-nya gitu. Nah, penurunan grade ini pun salah satu bentuk dari ikhtiar itu, sehingga nanti akan insya Allah bisa kalau misalnya ada yang kita cocok, kita insya Allah bisa. Begitu Kang Majid, ikhtiar. Mantap ya. Jadi ikhtiar yang maksimal, yang benar dengan ilmu juga, jadi dipersiapkan, tidak nekat juga ya. Tidak asal keburu pengen cepat-cepat nikah tapi ilmunya nggak ada, malah yang terjadi nanti keributan. Nah, teman-teman sahabat Ngejayadi, mungkin itu episode kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kalau masih bingung juga masih kurang paham, boleh tanya-tanya di kolom komentar. Silahkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.